Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rasio trigonometri atau disebut juga perbandingan trigonometri. Jadi ini adalah awal materi di semester 2 dan nanti juga banyak sekali membahas tentang trigonometri ini. Jadi ini adalah dasar yang betul-betul harus kalian pahami. Kalau kita memiliki sebuah segitiga siku-siku, misalkan segitiga A, C, B, maka seperti kita tahu bahwa segitiga itu memiliki 3 buah sisi. Karena segitiganya siku-siku, maka salah satu sisinya adalah sisi miring, sedangkan dua sisi lainnya itu adalah sisi siku-sikunya atau kaki-kaki dari segitiga siku-siku. Nah, yang kita sebut sebagai sisi miring atau hipotenusa letaknya selalu di depan sudut siku-siku. Kalau sudut siku-sikunya C, di sini sudutnya adalah A, C, B, berarti kan sudut C ini menghadap ke sisi AB. Berarti sisi AB ini yang kita sebut sebagai sisi miring atau hipotenusa. Kita simbolkan dengan sisi C kecil karena terletak di depan sudut C. Sudut A, dilihat C, A, B, di sini kan bagian sini kan terbuka. Terbukanya ke sisi BC atau kita sebut sebagai sisi A. Lalu sudut B menghadapnya ke sisi AC atau kita sebut sebagai sisi B kecil. Perbandingan trigonometri yang dimaksudkan di sini ada 6 jenis, yaitu 3 jenis yang utama dan 3 jenis ini merupakan kebalikannya. Kita sebut sebagai sinus atau sin, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Untuk menentukan perbandingan ini, maka kamu harus tahu dan jangan sampai salah untuk menentukan manakah sisi depan, manakah sisi samping, dan manakah sisi miring. Kalau kita lihat pada segitiga ACB ini, lalu yang kita gunakan adalah sudut alfa yang terletak pada sudut A, maka sisi yang kita sebut sebagai sisi depan adalah sisi yang terletak di depan sudut A. Di sini menghadapnya ke sisi BC, maka sisi BC kita sebut sebagai sisi depan. Karena sisi BC depan berarti kaki yang lain yaitu sisi AC ini sebagai sisi samping. Sedangkan untuk sisi miring ini selalu yang terletak di depan sudut siku-siku. Nah, kalau misalkan segitiganya kita buat segitiga ACB, segitiganya sama, tetapi yang kita gunakan adalah sudut B. Nah, misalkan yang kita pakai sudut B. Sedangkan siku-sikunya ada di sini. Berarti untuk di sini adalah C, yang di sebelah kanan adalah A. Karena siku-sikunya pada C, maka AB ini adalah yang kita sebut sebagai sisi miring. Tetapi untuk sisi depan dan sisi samping tentunya akan berubah. Sudut B menghadap ke bawah, ke sini. Berarti ini yang kita sebut sebagai sisi depan. Sedangkan sisi BC ini yang kita sebut sebagai sisi samping. Nah, seperti itu kita terapkan sekarang dalam segitiga siku-siku ABC. Sekarang segitiga ABC kita siku-siku pada titik B. Berarti untuk sisi miringnya adalah sisi yang terletak di depan sudut B. Saya panah ke atas. Nah, ini yang kita sebut sebagai sisi miring. Saya simbolkan dengan Mi. Sudut yang kita pakai di sini adalah sudut alfa yang terletak pada sudut A. Jadi, di sini sebagai dasar untuk menentukan mana sisi depan dan sisi samping, kita lihat sudut A ini menghadap ke BC. Nah, menghadap ke BC. Berarti BC ini yang kita sebut sebagai sisi depan. Nah, ini sisi depan, otomatis sisi yang lain yaitu sisi AB yang belum kita sebutkan, ini adalah sisi samping. Saya simbolkan dengan SA.
Nah, dari gambar ini kita sudah menentukan sisi depan, samping, miring. Kita akan menentukan perbandingan trigonometrinya, yaitu sin. Sin itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Biasanya untuk menghafalkan sin, de, mi, baru disebutkan manakah sisi depan dan sisi miringnya. Depan adalah BC, miring adalah AC. Sehingga untuk sin alfa pada segitiga ini adalah perbandingan antara BC dan AC atau BC per AC. Nah, kalau kita mau menentukan cos, cos itu rumusnya selalu samping bagi miring. Atau untuk menyingkat di sini sa per mi. Atau cos sami, yaitu AB dibagi AC. Yang ketiga adalah tangen. Tangen adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Tangen alfa disingkat tan, de, sa. Nah, jadi ini untuk menghafalkan saja sin, de, mi, cos, sami, tan, de, sa. Sedangkan untuk tangen bisa kita cari juga dengan cara sin per cos. Nah, dari 3 perbandingan yang utama ini, kita akan menentukan kebalikannya. Jadi, kebalikan dari sin, pasangan dari sin, itu adalah kosekan. Jadi, kalau ini cos, kalau yang kedua ini kosekan. Kebalikan dari sin adalah kosekan, maka kosekan adalah sepersin. Kalau tadi sin itu de per mi, berarti kosekan itu dibalik, yaitu mi per de, atau miring per depan, yaitu AC per BC. Sekan itu kebalikan dari cos, cos sami, maka sekan adalah mi sa, miring dibagi samping, yaitu AC dibagi AB. Yang ketiga adalah kotangen. Kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Untuk tangen itu adalah tan, de, sa, maka kotangen adalah sa per de, atau samping per depan, yaitu AB dibagi BC. Jadi ini saling berkebalikan, jangan sampai salah untuk menentukan mana kebalikannya. Sin pasangannya dengan kosekan. Cos pasangannya dengan sekan. Sedangkan tangen pasangannya adalah dengan kotangen. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan sudut siku-siku pada titik B, lalu panjang AB 6 cm, panjang AC 10 cm. Hitunglah semua perbandingan trigonometri pada sudut CAB. Sudut CAB kita simbolkan dengan sudut theta. Kalau kita gambarkan seperti ini, kita memiliki sudut A, segitiga A, BC, siku-siku di B. Sudut CAB ini yang kita gunakan, kita simbolkan dengan theta. Lalu panjang yang sudah diketahui tadi adalah panjang AB 8 cm, panjang AC 10 cm. Maka pertama kita harus menentukan berapakah panjang sisi BC. Nah, untuk menentukan panjang sisi BC, kita ingat rumus Pythagoras. Karena yang ditanyakan itu bukan sisi miring, berarti rumusnya di sini kan pengurangan. Jadi, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya, BC kuadrat sama dengan 10 kuadrat kurangi 6 kuadrat, maka BC kuadrat adalah 64, sehingga BC adalah akar 64, yaitu 8. Oke, di sini kita dapatkan panjang BC adalah 8. Nah, dari segitiga siku-siku kita, karena yang kita gunakan adalah sudut A, maka sisi depan itu yang ada di depan A. Nah, ke arah sini, maka BC ini yang kita sebut sebagai sisi depan. Karena BC sisi depan, maka kaki dari segitiga siku-siku yang lain, yaitu AB, ini adalah sisi samping. Lalu di depan sudut siku-siku adalah AC, ini yang kita sebut sebagai sisi miring. Nah, kita tentukan semua perbandingan trigonometri, berarti kita akan menentukan 6 buah perbandingan trigonometri ini.
Yang pertama adalah sin. Sin, tadi dilihat di atas, sin itu adalah perbandingan antara depan dengan miring. Sin demi. Nah, kalau di sini sudah kamu tentukan, berarti kan tinggal dilihat angkanya. Sin demi. Depannya adalah 8, miringnya adalah 10. Berarti sin sudut CAP adalah 8/10. Kita sederhanakan, 8 dibagi 2 hasilnya 4, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Sehingga sin sudut CAP adalah 4/5. Yang kedua, kita akan menentukan nilai cos, yaitu cos mi atau samping dibagi miring. Nah, sampingnya adalah 6, miringnya adalah 10, berarti nilai cosnya adalah 6/10. Jika disederhanakan menjadi 3/5. Yang berikutnya, kita menentukan nilai tangen. Tangen adalah perbandingan tadi tan, de, sa. Nah, seperti ini. Tandesa. Depannya adalah 8, sampingnya adalah 6. Berarti nilai tangannya adalah 8/6 atau 4/3. Ya, jadi diingat sin demi, cos sami, tan desa. Setelah 3 perbandingan trigonometri yang utama kita tentukan, kita akan menentukan kebalikannya, yaitu kosekan. Kosekan adalah kebalikan dari sin. Berarti kalau tadi 8/10 untuk sin, maka kosekan adalah 10/8. Yang berikutnya adalah sekan. Sekan adalah kebalikan dari cos, maka sekan adalah 10/6 atau 5/3. Lalu yang terakhir adalah kotangen. Kotangen adalah kebalikan dari tangen, maka kotangennya adalah 8/6 kita balik menjadi 6/8. Jika disederhanakan menjadi 3/4. Jadi tidak semua segitiga lalu perbandingannya langsung mengikuti rumus yang di atas ini, tetapi yang harus kita perhatikan adalah yang saya lingkari ini. Jadi kalau ini yang di paling belakang ini belum pasti, tergantung segitiganya seperti apa. Tetapi kalau sin itu selalu demi, cos adalah sami, tan adalah desa. Nah, sekian pembahasan saya pada video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.